Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Sofia. Saya mahasiswa program studi pendidikan agama Islam, kelas E1. Pada kesempatan ini, saya akan mengajak kalian untuk mempelajari salah satu bidang penting dalam dunia pendidikan, yaitu pendidikan luar sekolah. Nah, materi ini merupakan bagian dari mata kuliah pendidikan luar sekolah yang sedang saya pelajari. Dan melalui pertemuan ini, saya ingin membagikan pemahaman tersebut kepada kalian. Materi ini penting karena menunjukkan bagaimana pendidikan tidak terbatas hanya pada sekolah formal saja, seperti yang kita jalani sekarang. Nah, sebelum masuk ke materi, coba pikirkan, apakah semua orang bisa sekolah formal? Ada yang miskin, ada yang tinggal di daerah terpencil, ada yang bekerja sejak kecil. Lalu, bagaimana mereka mendapatkan pendidikan? Apakah mereka harus berhenti belajar? Jawabannya tentu tidak, karena ada pendidikan luar sekolah yang membantu mereka tetap bisa belajar. Nah, sekarang kita masuk pada konsep pendidikan luar sekolah. Nah, pendidikan luar sekolah atau PLS ini adalah sebuah bentuk kegiatan belajar yang berlangsung di luar sistem sekolah formal. Tujuannya yaitu memberikan kesempatan pendidikan bagi masyarakat yang tidak bisa atau tidak sempat mengikuti pendidikan formal. Nah, PLS ini juga bersifat fleksibel, tidak terikat usia, waktu, atau pakaian seragam. Dengan kata lain, pendidikan luar sekolah ini menempatkan pendidikan sebagai kebutuhan sepanjang hidup, bukan hanya saat seseorang duduk di bangku sekolah saja. Untuk selanjutnya yaitu keutamaan pendidikan luar sekolah. Nah, keutamaannya ada 6. Yang pertama, pendidikan luar sekolah menyediakan akses pendidikan yang lebih luas dan fleksibel. Nah, pendidikan luar sekolah hadir untuk memperluas akses pendidikan kepada semua golongan masyarakat. Pendidikan formal memiliki batasan usia, waktu belajar yang ketat, dan biaya yang kadang tidak menjangkau. Sementara pendidikan luar sekolah ini menawarkan fleksibilitas. Seseorang bisa belajar pada malam hari, setelah bekerja, atau pada akhir pekan. Bahkan, lansia yang ingin belajar membaca sekalipun bisa mengikuti program pendidikan luar sekolah. Jadi, pendidikan luar sekolah ini memungkinkan pendidikan menjadi milik semua orang, bukan hanya mereka yang bisa bersekolah formal saja. Nah, yang kedua yaitu pendidikan luar sekolah mendukung pemerataan pendidikan di Indonesia. Nah, di Indonesia memiliki banyak wilayah yang sangat luas dan tidak semua daerah memiliki sekolah yang memadai. Akibatnya, angka putus sekolah dan buta huruf masih ada. Nah, pendidikan luar sekolah ini berperan untuk mengurangi ketimpangan pendidikan seperti program kesetaraan paket A, paket B, dan paket C, dan bisa membantu masyarakat memperoleh ijazah setara seperti SD, SMP, dan SMA. Nah, program keaksaraan juga bisa mengurangi angka buta huruf. Dengan demikian, pendidikan luar sekolah berperan penting dalam menciptakan keadilan pendidikan bagi seluruh masyarakat. Nah, yang ketiga yaitu pendidikan luar sekolah memberikan pendidikan kecakapan hidup atau life skill. Nah, kita hidup di masyarakat yang menuntut keterampilan praktis. Tidak semua keterampilan tersebut diajarkan di sekolah formal. Nah, pendidikan luar sekolah ini menyediakan berbagai pelatihan yang mengajarkan kemampuan langsung pakai seperti keterampilan kerja, keterampilan pribadi, hingga keterampilan sosial. Nah, kecakapan hidup ini membantu seseorang menjadi lebih mandiri secara ekonomi, bisa bekerja atau bahkan membuka usaha. Dengan kata lain, pendidikan luar sekolah ini membantu menciptakan sumber daya manusia yang siap kerja dan mampu menghadapi perubahan zaman. Dan yang selanjutnya yaitu pendidikan luar sekolah mendukung pendidikan sepanjang hayat atau long life education. Nah, konsep pendidikan sepanjang hayat berarti seseorang dapat terus belajar seumur hidupnya. Di sekolah formal, usia dan status sering menjadi batasan. Namun, dalam pendidikan luar sekolah tidak ada batasan. Orang tua, pekerja, atau siapapun dapat terus belajar sesuai kebutuhan hidup mereka. Nah, pendidikan luar sekolah ini menjadi sarana agar masyarakat tetap berkembang, tidak stagnan, dan mampu menyesuaikan diri dengan perubahan sosial dan teknologi sekarang. Nah, untuk yang kelima yaitu pendidikan luar sekolah membantu pemberdayaan masyarakat. Nah, pemberdayaan di sini maksudnya yaitu pemberdayaan masyarakat berarti membantu mereka mendapatkan kemampuan untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Pendidikan luar sekolah juga menyediakan banyak program seperti pelatihan UMKM, penyuluhan kesehatan,
penguatan keluarga, hingga pelatihan ekonomi kreatif. Nah, melalui program ini, masyarakat diberi kemampuan untuk mandiri, meningkatkan pendapatan, dan mengatasi masalah sosial dalam lingkungannya. Dengan kata lain, pendidikan luar sekolah lebih dari sekadar pendidikan. Ia juga bisa memperkuat kesejahteraan sosial. Dan yang terakhir yaitu pendidikan luar sekolah sebagai solutif dan relevan di era digital. Nah, di era digital sekarang banyak jenis pekerjaan baru yang membutuhkan keterampilan modern seperti digital marketing, editing video, coding, desain grafis, dan sebagainya. Nah, sekolah formal tidak selalu cepat beradaptasi dengan kebutuhan tersebut. Nah, pendidikan luar sekolah lebih fleksibel dan dapat menyediakan pelatihan sesuai perkembangan teknologi. Karena itu, pendidikan luar sekolah sangat relevan untuk membekali masyarakat dengan keterampilan kekinian agar mampu bersaing dengan yang lain. Seperti itu. Nah, untuk selanjutnya yaitu tantangan dan strategi. Meskipun memiliki peran besar, pendidikan luar sekolah juga mendapatkan tantangan seperti fasilitas yang terbatas, tenaga pendidik yang belum merata kualitasnya, serta anggaran masyarakat bahwa pendidikan luar sekolah ini kurang bergengsi. Untuk menguatkan pendidikan luar sekolah, kita perlu strategi seperti peningkatan kualitas tutor, digitalisasi pembelajaran, dukungan pendanaan, dan kerjasama industri. Dengan strategi tersebut, pendidikan luar sekolah dapat semakin kuat dan semakin dipercaya masyarakat. Seperti itu. Nah, kesimpulannya dari semua yaitu pendidikan luar sekolah adalah bagian penting dari sistem pendidikan nasional karena memperluas akses belajar, meningkatkan pemerataan pendidikan, memberikan keterampilan hidup, mendukung pendidikan sepanjang hidup, dan memberdayakan masyarakat serta relevan di era digital. Karena itu, pendidikan luar sekolah harus terus dikembangkan agar masyarakat di Indonesia semakin maju dan mandiri. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.